Selamat pagi pemirsa, Rishi Sunak terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Pria keturunan India yang berusia 42 tahun itu merupakan pemimpin kulit berwarna pertama di Inggris dan termuda dalam 200 tahun. Terpilihnya Sunak disambut meriah warga Inggris dan India. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 27 Oktober 2022 dengan tema Belajar dari Inggris bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Tadinya saya pikir Rishi Sunak yang duduk di sini. Ternyata Mas Eko Ramawanto. Kita akan bicara soal bagaimana kita belajar dari apa yang terjadi di Inggris ya Mas Eko. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menarik perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini masih dari kasus gagal ginjal akut. Polda diminta mendata pasien gagal ginjal. Ini pertanyaannya kenapa jadi ke Polda ini Mas Eko? Memang harus ke pidana karena ini penyalahgunaan salah satunya karena obat ini kan diduga kemudian menyebabkan banyak orang gagal ginjal. Kenapa ini ranahnya mungkin bisa masuk ke pidana. Nah ini yang kemudian Polri bekerja sama dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki kasus ini. Jadi arahnya memang ke sana. Jadi kalau kita melihat ini harus segera diusut tuntas sama dengan kasus-kasus yang lain lah ya. Ini harus masuk ke sana karena kalau tidak tentu kan banyak orang-orang yang menyalahgunakan wewenang untuk terkait dengan obat-obatan ini. Ini sudah banyak sekali orang yang kena gagal ginjal dan terutama anak-anak. Ini kan parah sekali. Ini anak-anak kan harusnya sudah tumbuh kembang, kemudian sekarang harus berjibaku di rumah sakit, kemudian harus donor atau mungkin vaksin dan lain-lain itu kan akan menjadi kendala kalau anak-anak kecil begitu. Jadi kalau begitu nanti kita akan lihat hasilnya ya. Kalau kemudian didata, kan tidak berhenti di pendataan dong ya, yang dilakukan polisi ini. Iya. Awalnya pasti akan pendataan, kemudian investigasi, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab. Tentu polisi akan melakukan tahap-tahap selanjutnya yang tentu kedepannya kalau memang ada orang yang harus dimintai tanggung jawab secara pidana pasti akan dipidana. Ya? Oke. Kita tunggu nanti hasil pendataan atau hasil penyelidikan kepolisian ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 1 masih dari konteks politik. Koalisi Pemilu 2024, Nasdem, Demokrat, dan PKS terus samakan frekuensi. Ini kita lihat kelihatannya pergerakan partai-partai sudah semakin intens. Apakah kemudian koalisi akan terbentuk dari 3 partai ini atau seperti apa Mas Eko? Kalau kita melihat chemistry dari Nasdem, Demokrat, dan PKS memang sudah tidak ada masalah ya. Ini terkait hanya persoalan deklarasi dan calon wakil presiden saja yang mungkin perlu dimatangkan. Apakah siapa yang cocok untuk bersanding ya dengan Pak Anies Baswedan ini masih dalam penjajakan. Kalau kita melihat memang Demokrat menginginkan AHY, kemudian PKS kalau kita melihat juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Tapi ini kan perlu penggodokan yang lebih intens, tentu harus disamakan juga persepsinya, chemistry-nya dengan Anies Baswedan ini cocok nggak? Kalau yang penting kan sebetulnya itu, kalau nggak cocok ya tentu bisa jadi susah. beban ya. Tapi kalau cocok ya siapa tahu jodoh begitu kan. Kalau kita melihat AHY juga elektabilitasnya juga tidak terlalu buruk, meningkat ya. Juga meningkat terus. Jadi sekarang tergantung Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Kita harapkan nanti kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa dan kita harapkan ajang pesta demokrasi ini tetap dilakukan dengan sukaria ya, sukacita ya. Harusnya begitu ya. Tidak dengan tegang-tegangan, tidak dengan panas-panasan. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, masih dari kasus Sambo. Jaksa akan hadirkan 12 saksi kasus Sambo. Ini berarti eksepsi atau nota keberatan sudah ditolak dan akhirnya dengan pemeriksaan saksi
ini kira-kira akan bisa terbuka dengan terang benderang tidak Mas Eko? Apa yang terjadi? Karena kan sudah kita tahu dari awal ada banyak versi yang didugakan dan dilaporkan oleh orang-orang yang terlibat. Bagaimana Mas Eko? Kalau kita melihat kasus perjalanannya ini ya, kan sudah mulai banyak yang terbuka. Artinya jangan sampai kemudian masuk angin di perjalanannya. Oke. Jadi Majelis Hakim kan sudah memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan ya pemeriksaan ini, termasuk kepada saksi-saksi yang akan nanti dihadirkan. Jadi perlu digali lebih jauh ini saksi-saksinya ini terkait dengan kasus ini. Kan kita semua ini sekarang banyak yang menduga ada yang begini, ada yang begitu kan. Nah dengan menghadirkan saksi-saksi, mudah-mudahan saksinya banyak yang berani dan jujur gitu kan. Akhirnya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap kasus ini. Kalau kita melihat kan sekarang ini banyak masyarakat yang menunggu ini. Karena kita juga tahu bahwa sekarang juga sedang ada bersih-bersih lah di tubuh Polri. Kepolisian ya. Ya terkait dengan banyak kasus yang terjadi di Polri saat ini. Ya, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita harap supaya persidangan ini yang tadi diingatkan juga oleh Mas Eko, jangan ada yang masuk angin begitu ya. Dan kebenaran diungkapkan, keadilan ditegakkan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana hasil dari peradilan kasus ini bisa juga menentukan tingkat kepercayaan kita kepada institusi penegak hukum ya Mas Eko ya? Ya betul, kira-kira begitu. Tentunya kepada Polri dan juga kepada lembaga peradilan. Kita berharap betul bahwa pengadilan ini benar-benar adil dan seadil-adilnya. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Belajar dari Inggris. Memang sangat menarik Mas Eko, bagaimana seorang yang kita bilang keturunan begitu ya, keturunan bukan asli dari Inggris, bukan Anglo-Saxon, tapi bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Apa yang kita bisa pelajari dari sini Mas Eko? Ya, kalau kita berbicara dengan terkait dengan Rishi Sunak ini kemudian ditarik ke Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan pemilihan kepala daerah maupun presiden begitu kan, itu selalu berbicara soal mayoritas, minoritas, Jawa, luar Jawa, gitu kan, pribumi, militer, putra daerah, partai nasionalis atau partai agama. Nah hal-hal seperti itu menurut saya sudahlah tinggalkan saja. Mereka yang terbaik adalah yang memimpin di daerahnya maupun presiden. Susah memang untuk melakukan hal-hal seperti itu di Indonesia. Tapi ke depan mungkin tidak tahu kapan ya. Ini memang harus semua mempunyai kesempatan yang sama. Kalau kita melihat di Amerika juga sama sih sebetulnya prosesnya seperti mirip-mirip yang di Inggris. Dulu pernah ada John F. Kennedy, Katolik juga, cuma pernah menjadi presiden di tengah kepungan mayoritas Protestan. Kemudian sekarang ada Joe Biden. Kemudian sekarang di Inggris juga Hindu pertama 200 tahun, 42 tahun termuda, keturunan India, dan sekarang memimpin Perdana Menteri. Yang memang kita lihat Inggris ini kan kita didominasi banyak juga Protestan gitu kan. Nah itu kan persoalan-persoalan seperti ini sudah ditinggalkan sebetulnya di Eropa maupun di Amerika. Mereka yang terbaik lah yang memimpin negaranya masing-masing. Yang paling penting adalah menunjukkan kapasitasnya, betul nggak dia mampu. Nah kita melihat Sunak ini mampu nggak setelah ditinggalkan oleh pendahulunya ya. Cuma sekitar berapa itu? Nggak lama lah. Sangat pendek. Sangat pendek. Paling pendek. Apalagi di Inggris sekarang sedang terjadi resesi yang yang parah. Yang membuat orang sekarang mau makan saja hitung-hitungan di sana kan. Betul. Nah tentu jangan sampai kemudian untuk beralih ke Indonesia. Jadi terkait dengan Indonesia, saya kira yang saya sebutkan tadi. Oke, pertanyaannya kan begitu Mas Eko. Yang terjadi ini kan di Inggris. Betul ya. Negara maju yang tingkat pendidikannya sudah tinggi, pergaulan internasionalnya juga bagus. Di Indonesia kan belum maju, belum terdidik dengan baik, pergaulan internasional juga mungkin baru mulai. Apa bisa kita belajar? Kita akan bahas itu Mas Eko, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, Belajar dari Inggris. Belajar dari Inggris.
Rishi Sunak terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Pria keturunan India berusia 42 tahun itu merupakan pemimpin kulit berwarna pertama di Inggris dan termuda dalam 200 tahun. Ia menggantikan Liz Truss, pemimpin sebelumnya yang mengundurkan diri setelah menjabat selama 44 hari. Terpilihnya Sunak disambut meriah tidak hanya oleh masyarakat Inggris, tapi juga warga India. Mereka bangga anak imigran bisa menjadi pemimpin di negara yang pernah menjajah mereka. Perdana Menteri India Narendra Modi berharap di bawah kepemimpinan Sunak, kerjasama Inggris dan India semakin erat, terutama dalam isu-isu global. Presiden Dewan Eropa Charles Michel, PM Irlandia Michael Martin, dan Presiden Jokowi pun tak ketinggalan untuk memberi ucapan selamat atas terpilihnya Sunak. Mereka pun berharap negaranya dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut terpilihnya Sunak sebagai Perdana Menteri Inggris sebagai tonggak terobosan. Terpilihnya Sunak bermakna bagi semangat keberagaman Inggris. Dalam pidatonya kemarin, PM Inggris pertama yang beragama Hindu itu menegaskan bahwa Inggris sedang menghadapi tantangan ekonomi yang serius sehingga butuh stabilitas dan persatuan. Itu akan menjadi prioritas utama yang akan dikerjakannya. Apa yang disampaikan Sunak dalam pidatonya itu merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara. Krisis global yang sedang berlangsung adalah persoalan yang dihadapi semua pemimpin dunia saat ini. Stabilitas dan persatuan seperti yang ia sampaikan dalam pidatonya itu merupakan modal besar dalam menghadapi krisis. Kita tentu berharap Sunak dapat membawa perubahan dan membangkitkan kepercayaan masyarakat Inggris yang tengah dilanda krisis. Di era yang kian terhubung, seluruh dunia pun berkepentingan atas pulihnya perekonomian negara itu, termasuk Indonesia. Perubahan yang dijanjikan memang masih menunggu untuk dibuktikan. Akan tetapi, terpilihnya Sunak juga telah melahirkan harapan bahwa persoalan kepemimpinan jangan selalu dikaitkan dengan identitas. Siapapun berhak asalkan punya kapasitas. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi dan berpenduduk majemuk semestinya juga bisa belajar dari Inggris bahwa untuk mencari seorang pemimpin jangan dilihat dari suku, ras maupun agamanya, tapi lebih kepada kecakapannya dalam memimpin. Selama ini bangsa ini masih mempersoalkan mayoritas minoritas, Jawa, luar Jawa, pribumi, non-pribumi, sipil, militer, partai nasionalis, partai agama, dan perbedaan yang lainnya. Demikian juga elit pemimpin nasional dan daerah belum mempunyai kedewasaan dalam berpolitik. Indonesia harus bisa menghilangkan itu semua. Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan berlomba membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Rivalitas dalam berpolitik adalah keniscayaan, tapi jangan sampai membuat negeri ini terus gontok-gontokan hanya persoalan identitas. Tantangan ke depan semakin kompleks. Yang paling dibutuhkan saat ini persatuan dan kesatuan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, kita mau bertanya dulu Mas sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Syah. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi, salam dari Unpad. Salam Pak. Kita melihat Inggris dengan kedewasaan berpolitiknya, kedewasaan demokrasinya, bisa menerima seorang Rishi Sunak yang keturunan India berusia 42 tahun dan beragama Hindu sebagai Perdana Menteri Inggris. Ini sesuatu yang sangat langka baru kita lihat di Inggris. Pelajaran ini bisa kita tiru tidak di Indonesia, Pak Reza? Terus sadari dulu ya. Ya Pak. Halo. Inggris dari ibu dari Tanzania dan bapak dari Kenya. Pak Reza. Halo. Iya Pak, agak terputus-putus Pak. Mungkin kalau dalam kondisi bergerak boleh berhenti sebentar mungkin Pak Reza biar. Baik. Ya.
sambungan lebih bagus. Baik, terima kasih. Ya. Apakah kita bisa meniru apa yang terjadi di Inggris ini, Pak Reza? Silakan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Halo? Dan bahwa Perdana Menteri yang baru ini benar, ayahnya kelahiran Kenya, ibunya kelahiran Tanzania, tapi dia terlahir di Inggris dan sudah lolos dari sensor Inggris kan? Intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, managerial quotient, leadership quotient. Dia adalah warga negara Inggris, benar, tapi dia juga mampu membawa Inggris ke kehidupan masa depan. Dan kalau kita perhatikan, kemenangan dia itu bukan hanya karena dia adalah seorang turunan India yang pertama menjadi Perdana Menteri Inggris, tapi seorang yang bisa meyakinkan partainya dari level terendah sampai level tertinggi. Terutama sekali di wilayah Richmond, di mana dia berasal, itu kan 95,8% itu kulit putih. Dan 1,4% itu bukan kulit putih. Jadi akhirnya kembali pada kemampuan individual, benar. Dia punya latar belakang Hindu, tapi yang paling penting adalah dia adalah warga negara Inggris dengan loyalitas pada Inggris, dengan visi dan misi yang sama dengan mayoritas masyarakat Inggris. Ini yang harus kita petik untuk negara manapun di dunia. Oke. Itu kan terjadi di Inggris ya Pak Reza, yang tingkat pendidikannya sudah relatif lebih tinggi dibanding Indonesia. Tingkat keberagamannya lumayan tinggi juga, mungkin mirip-mirip dengan Indonesia. Tapi pertanyaannya Pak, dengan tingkat pendidikan yang masih kalah dibandingkan Inggris, dengan tingkat umur demokrasi yang ya pasti kalah dari Inggris, apa Indonesia bisa meniru apa yang terjadi di Inggris ini Pak Reza? Saya pikir yang belajar dari Inggris saat ini bukan hanya Indonesia. Semua negara di dunia belajar dari Inggris. Misalnya Amerika Serikat kan presidennya mengatakan selamat dan juga tetap mengatakan bahwa Inggris adalah sekutu Amerika Serikat terdekat. Kemudian negara-negara lain juga memberikan selamat. Jadi dalam hal ini, kalaupun seseorang memiliki identitas minoritas, itu harus kita akui karena kita semua terlahir beda kan. Semua kita adalah mayoritas dalam satu aspek dan juga minoritas dalam aspek yang lain. Misalnya, halo? Status warga, dia adalah minoritas karena berasal dari agama minoritas yang ada di Inggris. Tapi dia adalah mayoritas karena dia berhasil dalam berbagai kampanye, dia berhasil meyakinkan mayoritas masyarakat Inggris bahwa dia adalah terbaik bagi Inggris ke depan ya. Dan untuk itu ya bagaimanapun juga kita harus belajar dari proses ini. Bahwa seseorang dari aspek minoritas di Indonesia, kita sendiri kan masyarakat multikultural kan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya siapapun kita kalau bisa dipercaya oleh semua, memiliki standar-standar intelektual baik, nasionalisme baik, spiritual baik, kemampuan manajerial baik, dan teruji dari awal kelahiran sampai saat ini ya monggo bersaing, mayoritas akan memilih apakah orang itu qualified untuk menjadi pemimpin negaranya di masa depan. Jadi Indonesia bisa ya Pak Reza belajar dari apa yang terjadi di Inggris ini menurut Anda Pak? Ya, yang namanya proses belajar itu kan seumur hidup. Demokrasi itu sendiri adalah suatu proses pembelajaran. Tidak ada demokrasi yang mengatakan dia ada yang terbaik. Dan bagi Indonesia ya ini, marilah siapapun kita, etnis manapun, persiapkan kita sebaik-baiknya, rebutlah hati masyarakat umum. Jadikanlah seseorang, siapapun dia, dicintai oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, kita kalau memang mau pandai ya harus belajar dari orang yang sudah lebih dulu dari kita. Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional UNPAD. Terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Reza. Terima kasih. Mas Eko, pertanyaannya itu, apakah kemudian kita benar-benar bisa belajar? Karena ya kita harus jujur mengakui dibandingkan misalnya dengan Inggris. Tingkat pendidikan orang Indonesia kan masih kalah dibandingkan Inggris. Kedewasaan berdemokrasi juga masih ya belumlah mengejar Inggris. Apakah Indonesia benar-benar bisa belajar untuk menilai orang dari kemampuannya calon pemimpin, bukan dari siapa dia, sukunya apa,
agamanya apa, dan itu bisa membuat kita ke sesuatu yang lebih baik. Bagaimana Mas Eko? Ya, saya setuju dengan Pak Reza tadi, belajar itu bisa seumur hidup. Memang Indonesia dalam hal demokrasi mungkin masih tertinggal dengan Amerika maupun Inggris. Kita melihat kalau kita berkaca pada pilkada, misalkan di DKI, kemudian juga beberapa pilkada di daerah lain maupun pilpres, hal-hal yang saya sebutkan tadi di awal, mayoritas, minoritas, Jawa, Bali, pribumi militer, agama A, agama B, dan lain itu kan masih kental. Sangat. Dan kemudian itu masih akan terus terjadi. Mungkin di 2024 bisa saja semakin kencang. Cuma ke depan, setelah itu saya kira memang harus ada perbaikan-perbaikan. Apa yang harus dilakukan? Tentu banyak hal. Parpol juga harus mulai melakukan edukasi kepada kadernya. Kemudian pemimpin di daerah juga harus melakukan yang sama. Dari tingkat bawah mungkin kelurahan, kecamatan harus melakukan hal yang begitu, bahwa pemimpin terbaiklah yang harus memimpin di daerahnya maupun menjadi presiden. Hal-hal yang semacam ini memang susah untuk dilakukan di Indonesia karena memang sudah bertahun-tahun seperti ini terus. Betul. Jadi di Inggris mungkin berbeda juga dengan Indonesia. Mungkin kalau di Inggris setelah terpilih di konservatif begitu, dia kan harus punya restu dari Charles III yang sekarang menggantikan dari raja ya. Betul, menggantikan Ratu Elizabeth. Kalau di sini kan berbeda. Ketika Anda sudah dicalonkan oleh partai, 20% sudah cukup, maju, diterima, kemudian pemilu dipilih oleh masyarakat, lolos, tentu berbeda dengan Inggris. Cara pemilihannya pun berbeda, kemudian kulturnya pun berbeda. Meskipun di Inggris juga multi etnis juga. Ada juga kulit putih, ada India, ada Chinese, ada macam-macam lah di sana juga. Cuma mungkin yang menjadi perbedaan adalah yang saya sebutkan dari cara pemilihannya. Kalau melihat yang terjadi ini tadi Pak Reza juga sudah mengatakan, Mas Eko, bahwa ya betul seorang Rishi Sunak adalah keturunan India, beragama Hindu yang adalah minoritas di Inggris dibandingkan mayoritas yang Protestan. Itu tidak menjadi halangan karena memang Rishi Sunak sudah lahir besar di Inggris, sudah mengerti betul, sudah menghidupi budaya orang Inggris, dan akhirnya bisa meyakinkan orang-orang Inggris yang lain bahwa akan bisa membuat Inggris lebih maju. Pertanyaannya adalah apakah itu juga bisa terjadi di Indonesia? Kalau Indonesia kan kelihatannya masih tetap melihat. Ketika saya bicara, orang akan tetap melihat Leonard ini agamanya apa, sukunya apa, Eko Ramawanto ini agamanya apa, sukunya apa, bukan dari kualitas kita masing-masing. Bagaimana Mas Eko? Iya, itu fakta yang terjadi di Indonesia. Jadi memang harus ke depan harus ada perbaikan yang menyeluruh, bahwa seseorang yang akan maju itu memang harus dilihat latar belakangnya juga. Betul nggak dia punya visi misi yang bagus, track recordnya bagaimana, itu yang harusnya dilihat. Pintar nggak dia, smart nggak begitu. Jangan kemudian hanya pencitraan saja, sering tampil di medsos begitu kan, akhirnya elektabilitasnya melambung. Cuma hal-hal yang lain juga harus perlu digali. Jangan-jangan itu hanya pencitraan saja. Tapi ketika dia masuk menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin, menjadi presiden, ternyata tidak yang seperti yang kita harapkan. Hanya karena kita percaya dengan seseorang ini karena sama dengan kita keyakinannya. Sukunya sama. Ini kan sesuatu yang mungkin ke depan harus diperbaiki. Baik, kita nanti akan cari tahu juga bagaimana pandangan dari masyarakat terkait hal ini, Mas Eko. Tapi untuk saat ini kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Mas Eko, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, yang belajar dari Inggris itu yang utama itu harusnya parpol. Karena apa yang disuguhkan oleh parpol, kita sebagai rakyat tinggal memilih yang udah mereka siapkan. Kalau mereka salah menyiapkan ya kita juga susah. Saya melihat ada dua hal yang perlu dipelajari dari Inggris Bung Leo. Satu, budaya malu. Lihat itu Liz Truss, baru 45 hari memimpin karena merasa gagal meningkatkan perekonomian, dia siap mundur. Di Indonesia sulit kita mendapatkan orang seperti itu. Lihat tuh kasus Kanjuruhan, saling salah menyalahkan, tidak ada yang mau mundur. Lihat tuh kasus ginjal akut, tidak ada yang mau mundur, malah industri yang dipidanakan padahal pengawasannya nggak maksimal. Yang kedua, masalah toleransi dan demokrasi yang kita harus belajar dari Inggris. Kita tahu Amerika itu pernah dipimpin kulit hitam. Kemudian Peru itu pernah dipimpin oleh keturunan Jepang. Di kita susah. Di Inggris ini sekarang dipimpin oleh keturunan India, agama Hindu. Yang pimpin mayoritas umat Kristen di sana. Jadi kalau kita di Indonesia harusnya bisa seperti itu. Mau dia keturunan Cina, mau keturunan Arab, mau Jawa, mau Ambon, mau Padang, mau Sunda, mau Batak, harusnya boleh. Jangan sampai nanti kalau Ondo jadi presiden ditanya agamanya apa, Kristen, orang Batak, AKBP lagi katanya gitu kan. Nah, sulit kan. Jadi pilihlah pemimpin. Jangan lihat suku, ras, agama, tapi lihat semangat kebersamaannya. Lihat apakah itu orang yang mau mempersatukan dan orang yang bukan yang intoleran. Ingat krisis global di depan mata kita sekarang. Jadi kebersamaan, persatuan adalah modal dasar untuk menghadapi krisis tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samautir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Memang Inggris ini punya prinsip sendiri. Pada kita lihat saja, berbeda dengan Belanda, Inggris menjajah itu kelihatannya tidak semata-mata mengambil keuntungan. Mereka juga mendidik supaya dalam tanda kutip daerah jajahannya itu maju, makanya ada persemakmuran. Jadi sekarang apalagi setelah merdeka semua anggota persemakmuran dan India juga kan anggota persemakmuran. Nah Inggris ini begitu terbukanya untuk menerima Sunak menjadi Perdana Menteri pertama keturunan Asia kan, walau konon istrinya masih warga negara India. Nah, semua menghormati saat dia disumpah memegang Bhagavad Gita dengan gelang benang di tangan kanannya, gelang yang disisikan pertanda dia penganut Hindu yang taat. Nah, itu saling menghormati. Dan Bung Leo ada sisi lainnya lagi. Inggris juga pinter. Sunak ini kaya sekali. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi jabatannya bisa mereka harapkan untuk mengabdi bagi negara. Iya, tidak banyak dari pejabat kita justru mencari keuntungan dari jabatannya. Mungkin itu yang bisa kita tiru juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Pak Eko Rahmawanto. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami di Utara Kalimantan. Berpendapat bahwa ini harus kita belajar dari Inggris. Inggris ini sudah hampir 2 abad menjadi satu negara, 200 tahun. Nah, saya kira
Mohon izin kami dari pelosok tidak bermaksud menggurui, tapi hanya ingin menyampaikan pendapat. Marilah negara kita, khususnya para elit-elit kita belajar dari Inggris. Liz Truss baru 44 hari karena dia merasa tidak sanggup melaksanakan tugas, dia letakkan. Tidak juga harus begitu di Indonesia, tetapi bagaimana kita harus legowo, berkomunikasi, berkoordinasi dengan yang lain supaya kita bisa membangun negara kita dengan baik, membangun daerah kita dengan baik. Jangan berpaksa-paksa, jangan seperti yang dikatakan dari awal pembicara pertama tadi, hanya ingin mencari keuntungan, tapi berikanlah yang terbaik. Nah, dengan dipilihnya Sunak, seorang India, dia hanya berbicara dalam pidatonya terkait permasalahan yang dihadapi hampir semua negara, yaitu krisis global. Inilah yang mau dipertaruhkan untuk dibuat. Saya kira marilah kita tidak membuat perbedaan-perbedaan, karena perbedaan ini adalah suatu hal yang indah, anugerah dari Tuhan. Jangan membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, rambut lurus atau keriting, budaya dari manapun. Kita harus satu, kita harus kuat. Jangan saling dengki, iri hati. Karena kalau kita dengki, iri hati, Tuhan tidak berkehendak dengan itu. Tuhan murka dengan kita, negara kita akan sulit. Tapi puji Tuhan, kalau negara kita ke depan, jika manakala kita mau bersatu, berpadu, membangun NKRI yang banyak pulau ini, banyak sub etnis ini, dalam satu kebersamaan, penguatan, maka kita akan terberkati. Sesuai dengan iman kita masing-masing, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan setiap orang, jangan ada yang sakit hati, saling menjatuhkan. Begitu satu mulai mau baik, kita iri, kita kasih jatuh. Jangan begitu caranya. Tapi seharusnya kalau dia yang mimpin, kita bantu, kita tolong, bangun dia. Kemudian kan ada waktu tertentu, akan habis masa jabatannya. Jangan dijatuhkan. Terima kasih, salam sehat selalu, sukses selalu untuk warga NKRI kita di seluruh negara kita. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik tadi yang dikatakan oleh Bu Indra ya, Mas Eko. Rishi Sunak sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga akhirnya dia bisa bekerja untuk rakyat Inggris. Bagaimana Mas? 12,6 triliun harta kekayaannya dia, bahkan dia melebihi hartanya Ratu Elizabeth mantan apapun sekarang Raja Charles III ya. Jadi di Inggris ini memang dia paling kaya ini kalau kita melihat. Memang kekayaannya rata-rata berasal dari pembagian harta dengan istrinya ya. Istrinya kan memang kaya, katanya keturunan orang kaya di India. Tapi kalau kita melihat dari sepak terjangnya Sunak ini, yang dari sisi politik memang kita sudah matang sekali. Dia pernah juga menjadi menteri kan. Kemudian memang matang di konservatif. Bahkan dia waktu itu bertarung dengan PM yang lama, Liz Truss itu kalah, tapi juga dia terus berjuang. Nah semangatnya ini yang tentu kita harus tiru, bahwa untuk menggapai impian, untuk menggapai sesuatu memang harus berjuang, meskipun dari sisi minoritas. Kita mau memastikan bahwa kita benar-benar bisa belajar, karena kalau kita hanya melihat, tapi kita hanya berhenti di pikiran kita, pengetahuan kita, hati kita bilang ya itu di Inggris, di Indonesia kan beda. Kita kan tidak maju-maju juga, tapi kita harus jeda dulu Mas Eko dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, apalagi di era yang katanya post-truth ini Mas. Semua orang dikatakan sudah punya keyakinan di dalam pikirannya. Sehingga ketika keyakinannya itu tidak benar, ada kebenaran yang diungkapkan di depannya, dia tetap mengatakan, oke, tapi dalam hatinya, ya itu dia, ini saya. Dan ketika melihat apa yang terjadi di Inggris, ya wah hebat ya. Tapi dalam pikirannya, ya itu Inggris, kita kan di Indonesia. Itu bagaimana Mas Eko? Iya, saya juga dalam hati juga begitu ya. Cuma memang kita harus mulai menurut saya. Jangan sampai kemudian seperti yang lalu-lalu, politik identitas kemudian menjadi sarapan ketika kita, apakah itu pilkada, apakah itu pemilihan pilpres.
Jadi kalau begitu terus menerus, kapan Indonesia maju? Pasti kita akan pecah. Apalagi kalau nanti pemilihan presiden nih 2024 hanya ada 2 pasangan calon. Waduh, itu pasti akan susah itu pertempurnya. Kemudian belah-belahan lagi akan menyatukannya juga akan sulit. Kalau kita berpikirnya seperti itu lagi. Kemarin kita tahu kan di 2019 itu sangat keras sekali. Kemudian sampai sekarang juga masih ada keterbelahan itu untuk menyatukannya, betul. Jadi itu sangat sulit sekali untuk menyatukan kalau kita berpikir seperti itu. Jadi menurut saya buanglah jauh-jauh seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu. Memang yang terbaiklah yang akan menjadi pemimpin. Saya percaya juga bahwa ada yang namanya garis tangan, garis Tuhan. Kalau memang sudah ditentukan sama yang di atas mau diapain itu tetap terjadi. Jadi memang sudah kehendaknya yang Maha Kuasa mungkin, nah itu yang terjadilah. Kalau kita lihat di Inggris ini kan sebetulnya Sunak juga bisa menjadi Perdana Menteri Inggris karena juga menjadi pemimpin partainya. Betul. Dan di situ kita belajar betapa strategis, betapa pentingnya peran partai politik untuk bisa memberikan tempat bagi orang terbaik di negaranya, entah apapun agamanya, sukunya, latar belakangnya. Apakah itu hanya ada di Inggris atau di Indonesia juga sudah ada partai-partai politik yang memberikan tempat untuk putra terbaik Indonesia, apapun latar belakang orang ini? Pendidikan politik itu kan sebetulnya dimulai dari parpol. Kalau kita melihat di luar misalkan, pemimpin dari pemenang pemilu yang akan maju menjadi Perdana Menteri atau Presiden lah. Betul. Di Indonesia seharusnya pun demikian. Artinya ketika parpolnya sudah mempunyai kader yang baik, kemudian menduduki ketua umum, seharusnya selayaknya begitu maju. Cuma mungkin dengan teori yang bermacam-macam ini di Indonesia tidak semuanya maju. Tentu juga kita juga harus berhitung dengan elektabilitas dan lain-lain terkait dengan yang saya sebutkan tadi. Masih ada itu yang namanya Jawa, militer dan semuanya, agama dan lain-lain. Itu yang masih terjadi di Indonesia. Padahal kalau kita mulai dari awal bahwa kemudian kaderisasi partai itu dari mulai parpol, saya kira generasi kader dari parpol yang bagus itu harus dimunculkan untuk menjadi pemimpin daerah maupun di ke depan menjadi presiden. Peran parpol memang penting, Mas Eko, tapi kalau saya melihat peran pemimpin-pemimpin informal juga sangat penting. Kalau kita melihat masyarakat Indonesia, konon disebut-sebut adalah orang-orang yang patuh kepada arahan, anjuran, nasihat dari pemimpin informalnya, termasuk pemimpin-pemimpin agama. Kalau kemudian pemimpin-pemimpin informal ini terus memasukkan pikiran bahwa pilihlah yang sama dengan kita. Sama ini artinya bukan sama cita-cita bangsanya, tapi sama sukunya, sama agamanya, sama kelompoknya. Kan repot juga. Nah, apakah kemudian hal-hal seperti ini benar-benar juga bisa berubah? Katakanlah rapornya kita lihat di 2024. Sulit tapi harus berubah. Kalau kita melihat di beberapa daerah yang sangat beragam begitu, ada daerah misalkan di Sumatera misalkan, ketika kita berbicara soal calon A atau calon B, ketika mereka sudah menentukan calon A begitu, itu semua di daerah itu juga pasti akan arahnya ke calon A. Demikian juga daerah-daerah yang mempunyai kesamaan seperti itu. Masih tetap cenderung memilih putra daerah maksudnya? Yang punya kesamaan visi yang saya sebutkan tadi, apakah militer, non militer, Jawa non Jawa, agama juga di bawah itu masih terjadi. Di beberapa daerah itu terjadi, tapi di daerah-daerah yang memiliki tingkat SDM yang tinggi begitu, yang sudah maju, mengerti betul apa itu demokrasi, saya kira itu sudah mulai ditinggalkan. Cuma persentasinya saya kira masih kecil, Leo. Nah, itu perlu pembelajaran yang lebih intens. Jadi menurut saya memang parpol yang harus memulai bahwa kaderisasi untuk menjadi pemimpin ke depan itu harus mulai dari sana. Memang di sana tempat belajarnya orang berpolitik, Leo. Dan karena kita adalah bangsa yang katanya sangat melihat patron, kita juga berharap para pemimpin bangsa, para elit partai menunjukkan bahwa berbeda itu biasa, tidak membuat permusuhan. Begitu ya, Mas Eko ya? Iya, harusnya begitu. Berbeda itu ketika kita dalam pertarungan, dalam arti pertarungan ketika memperebutkan kekuasaan. Tapi ketika sudah menjadi, apakah itu kepala daerah, apakah itu kemudian presiden, wakil presiden,
kebencian, peperangan yang dalam tanda kutip itu harus sudah mulai disingkirkan. Harus berhenti. Jadi kemudian kita mendukung pemimpin kita, siapapun itu, apakah itu pemimpin yang calon yang kita dukung atau tidak. Ini kan kita sama-sama NKRI, jadi kalau sudah ada pemimpinnya wajib kita dukung. Dan kita harus beri kesempatan, Leo. Ketika dia sebenarnya pemimpin, alangkah eloknya kita tidak mengkritik dia dalam waktu tertentu. Misalkan, kasih waktu dulu ya? Iya, 3 bulan sampai 6 bulan. Ketika dia setelah 6 bulan, baru mulai. Anda boleh mengkritisi sesuatu yang mungkin di luar track. Kalau baru 3 bulan, baru 6 bulan Anda mengkritik, saya kira waktunya itu tidak fair kurang juga. ya? Betul, ya. Kita bisa belajar dari Inggris, tapi apakah Mas Eko melihat kita bisa lulus juga? Karena kan belajar kan biasanya ada ujiannya dan ujian itu harus ada hasilnya. Indonesia bisa tidak belajar meniru yang dilakukan oleh Inggris dan kita lulus? Lulus itu kalau kita kuliah itu ada berbagai macam versi lulus. Ada yang memuaskan, sangat memuaskan, cum laude dan lain-lain. Indonesia bagaimana? Tergantung dengan tingkat kecerdasan, persepsi masyarakat terhadap calon yang akan kita pilih. Tapi kalau sekarang saya kira saya ragu sekali bahwa di 2004 kita akan seperti yang di Inggris. Kita butuh waktu yang mungkin sangat lama, tapi saya berharap ke depan suatu saat nanti kita akan memilih berdasarkan memang bukan yang saya sebutkan di awal tadi, karena intelektualnya, track recordnya, dia punya kesamaan, punya visi yang bagus, dan lain-lain. Semoga kita bisa belajar dari Inggris dan kemudian juga bisa lulus dengan nilai yang baik ya. Mas Eko Rahmawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, Indonesia sebagai negara penganut demokrasi dan berpenduduk majemuk seharusnya juga bisa belajar dari Inggris. Mencari seorang pemimpin jangan dilihat dari suku, ras, ataupun agamanya, namun lebih pada kecakapannya dalam memimpin. Inilah saatnya semua elemen bangsa bersatu dan berlomba membawa negara kita, Indonesia, ke arah yang lebih baik. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Media Indonesia.